Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya sedang mengonekkan sebelum ke materi, saya akan sampaikan sedikit feedback tentang pengerjaan tugas. Jadi yang pertama, ternyata masih banyak yang mengumpulkan secara individu. Nah, maka karena saya bingung, ini tak ambil sampel 3 kelompok saja, mudah-mudahan mewakili. Ada kelompok sharing mana? Share. Apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini kelompok berapa ini? Ya, kelompok 6 kalau nggak salah ya. Putri Afni Khairunisa, ada Niko Baihaki, ada Widiantoro, ada Ines Suroya.
Ya, catatan yang pertama ini nanti mungkin sekaligus saya evaluasi aja bentuk penugasannya. Tampaknya teman-teman secara umum masih galau ya, masih tampak kesulitan bagaimana menuangkan suatu tinjauan teks ya, tinjauan buku atau biasa kita sebut risam menjadi sebuah makalah. Nah, maka nanti ya setelah ini sudahlah kita namakan aja tugas ini makalah gitu ya, makalah kelompok itu. Itu yang kedua pembahasan. Pembahasan ini masih belum memperhatikan referensi ya, dan perlu dicatat referensi teman-teman secara umum ini referensi apa ya istilahnya, referensi mungkin semacam kulit gitu kira-kira ya. Jadi bukan merujuk kepada referensi utama, misalnya ke jurnal, ke buku gitu. Jadi yang banyak dirujuk itu masih web, masih laman internet yang itu tentu ya sebenarnya mengambil dari buku atau ya tulisan-tulisan yang lebih ilmiah mungkin seperti itu ya. Kemudian yang kedua, belum merepresentasikan isi buku atau teks. Nah, ini repot juga nyebutnya. Isinya tampaknya lebih ke menerjemahkan materi utama atau teks utama, tetapi referensinya itu dari laman ini gitu, sehingga ya perlu dicek lebih jauh lagi ini. Ya, kemudian nah ini salah satu indikasinya belum berprestasi itu tidak menguraikan adab Madjar dan Selatan. Jadi secara umum kan adab Madjar itu dua ya, yang tercatat ada Shimali sama Janubi. Itu kalau dari segi isi sebenarnya itu, sehingga kalau mau ngomong tokoh, mau ngomong sejarah perkembangannya, mau ngomong karakter misalnya, nah tentu ruang lingkupnya ya tidak lebih dari setidaknya ya tidak lebih dari utara ya, Madjar utara maupun Madjar selatan. Oke, kemudian di penutup tidak ada kesimpulan. Nah, yang ada itu ringkasan, tetapi kalau disebut ringkasan enggak juga karena tidak meringkas seluruh bahasan atau sub-sub yang ada di atasnya. Berikutnya ini catatan saya, saran ya, perlu lebih melihat buku atau teks materi. Yang kedua perlu merumuskan pertanyaan. Ya, mengapa perlu dirumuskan pertanyaan? Itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Jadi membatasi kita, uraian kita, paparan kita itu ya, nanti tidak lebih dari rumusan pertanyaan atau persoalan yang sudah kita tentukan. Jadi tidak ke mana-mana. Yang ketiga perlu ditambah referensi ya. Referensi kalau hanya 2-3 itu jelas kurang. Yang keempat perlu konsisten dengan istilah seperti adab Madjar. Ada yang A-nya kecil, M-nya kecil, ada yang A besar, M besar gitu ya. Ada yang besar semua, jadi macam-macam. Nah, itu kan istilah-istilah kunci mestinya kan ya satu aja gitu. Oke, nah yang terakhir ini dokumentasi. Jadi bukti gambar ya, gambar di belakang maksud saya kan lebih ke aktivitas. Jadi tidak hanya profil. Ya kalau selfie kalau ini kan ya saya kira kan bisa aja. Aktivitas itu apa misalnya? Ya diperlihatkan misalnya ada fase-fase di mana misalnya menentukan membaca halaman sekian sampai sekian. Nah, masing-masing lah punya
screen-nya, punya layar yang bisa di screenshot, bisa difoto. Itu ya lebih penting daripada hanya sekedar wajah-wajah saja itu ya. Ya wajah-wajah tetap boleh, tetapi yang lebih penting saya maksudkan dokumentasi gambar itu lebih kepada aktivitasnya. Misalnya vikolan dan seterusnya itu kan lebih mendekati pada realitas yang dilakukan teman-teman. Baik, ini yang kelompoknya Mas Niko. Sekarang yang kelompoknya Sopo Mas Muflih, Muhammad Muflih, Khairatun Muawanah. Nah, ini juga tidak merumuskan, tidak membatasi tulisan dengan beberapa rumusan. Yang kedua, ini dari segi pembahasan, dari segi isi, perlu diperhatikan referensinya ke buku atau materi atau lainnya. Jadi udahlah dicantumkan itu lebih bagus sebenarnya. Tidak usah tidak usah khawatir. Wah, ini kok referensinya cuma itu saja. Sekali misalnya enggak apa-apa dicantumkan. Lebih detail, lebih bagus. Kemudian belum merepresentasikan isi buku. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya. Yang Mahjar Selatan ini tidak begitu diuraikan. Ya, itu pentingnya, maka saya sampaikan perlu menambah referensi-referensi lain itu sebenarnya bagaimana menambahkan informasi-informasi yang di dalam teks utama itu belum begitu dipaparkan, belum begitu diulas, sehingga perlu menambahkan teks atau referensi yang lain. Kemudian penutup, ya, belum merepresentasi, tidak ada kesimpulan tentang tokoh, misalnya ya, karena di isinya nyebut tokoh, sekalipun di pembukaannya itu tidak ada. Saran saya ini masih sama, kurang lebihnya dengan yang tadi ya, melihat buku atau teks materi. Kalau saya nyebut materi, buku atau teks materi, maksudnya ya referensi yang dari saya itu. Kemudian perlu merumuskan pertanyaan, perlu ditambah referensi, kemudian perlu konsisten menuliskan istilah seperti tadi juga ya, dan transliterasi. Yang kelima, dokumentasi. Nah, ini malah tidak ada dokumentasinya, nanti bisa ditambahkan. Baik, nah untuk sesi ini yang mungkin mendekati dengan apa yang saya maksudkan, ini punya kelompoknya Mbak Vina CS ya. Vina Lailatul Mufidah. Ya, sudah merumuskan persoalan menjadi 3. Bagaimana karakter adab Mahjar, terus perkembangannya seperti apa. Ya, terus tokoh ada 3 permasalahan, ini sudah disebutkan di dalam pendahuluan. Terus, catatan saya di dalam pembahasan, ini poin A dan D tidak ada dalam rumusan. Poin A itu tentang pengertian adab Mahjar. Jadi kalau mau dibahas pengertian adab Mahjar, nah mestinya ditambahkan di dalam permasalahan di sini. Dicantumkan. Yang akan dibahas nanti apa saja, misalnya pengertian adab Mahjar. Terus yang D itu tentang apa? Karakter. D sebentar. Yang D tak bukanya dulu, punyanya kelompok 3. Tugas R2 kelompok 3. Yang D itu tentang
B tentang faktor perkembangan, oke, ada ciri-ciri berarti karakter, tokoh. Yang D itu konsep. Nah, konsep adab mahjar. Nah, ini di dalam rumusan masalah juga tidak muncul, nah maka dimunculkan. Nah, saran saya untuk membuat pendahuluan itu ya, sebenarnya akan sangat representatif itu kalau ya, berangkat dari pembahasan atau berangkat dari isi. Nah, jadi nanti pendahuluan itu sebenarnya menyesuaikan isinya nanti apa. Mulai sistematika, kontennya, itu nanti bisa jadi bisa klop, bisa match gitu. Oke, kemudian penutup. Paragraf pertama, pengertian adabnya tidak ada dalam rumusan masalah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, baru menjawab pertanyaan tokoh, ya, tidak menjawab karakter. Jadi dari 3 rumusan masalah ini, yang sudah terjawab setidaknya 2, setidaknya. Perkembangan sudah ada, tetapi mungkin perlu dipertegas lagi. Nah, karakternya ini belum dijawab, alias belum muncul di kesimpulan. Itu terus catatan saya, kutipan-kutipan perlu disebutkan rujukannya. Itu kan ngambil bait-bait puisi, ya, ngambil ngutip langsung bait puisi. Nah itu sebaiknya dicantumkan dari mana itu ambilnya. Terus baru menjawab pertanyaan perkembangan, oke, sudah. Terus ditambah referensi. Ketiga masih tentang konsistensi menuliskan istilah. Istilah-istilah yang sudah baku, sudah kunci, nama-nama sebutan itu saya kira perlu ajak menuliskannya. Oke, yang kelima sama dokumentasi perlu lebih ke aktivitas. Jadi tidak hanya wajah. Baik, itu catatan saya. Mohon maaf yang satu-satu saya nggak bisa berikan karena ya ada yang sudah ada di kelompok, ada yang belum. Nah, saya agak bingung mengidentifikasi. Oke, jadi catatannya ya, udahlah disebut aja tugas kita ini nanti namanya makalah. Tetapi referensi utamanya itu adalah buku atau teks yang saya berikan itu. Referensi utamanya, artinya teman-teman masih harus menambahkan referensi-referensi lain. Itu sehingga sistematikanya nanti akan ya, mungkin akan lebih mudah. Ya, evaluasi atau feedback sampai hari ini saya kira yang menurut saya relatif sudah memenuhi kriteria penugasan itu baru kelompoknya siapa ini tadi Mbak Laili, siapa tadi? Ya, yang terakhir saya presentasikan itu. Baik, saya kira gitu. Silakan sekarang respon terhadap feedback. Komentar tentang feedback terhadap tugas teman-teman. Silakan. Dengan harapan mengerjakan tugas berikutnya nanti akan lebih baik. Monggo. Monggo, silakan. Jelas ya, kalau tidak ada yang bertanya atau berkomentar. Jelas, Pak. Baik. Oke, jadi sekali lagi pertama sebut aja lah tugas kita nanti itu makalah itu, tetapi dengan referensi utama materi yang sudah saya berikan. Yang kedua, ngumpulkan tugasnya, ngumpulkan makalahnya cukup salah satu saja dari anggota kelompok itu. Jadi tidak satu masing-masing mengumpulkan. Itu yang
terus terang agak bikin kacau ini saya mengidentifikasinya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Boleh sharing sedikit tentang Robitoh Kolamiah. Silahkan, siapa? Materi ke-7 sebelum masuk ke 8. Cerita sedikit dong tentang Ar-Robitoh Al-Kolamiah. Siapa itu? Apa itu? Silahkan. Kalau nggak ada yang ngomong ya berarti ya, saya husnuzon aja. Insya Allah sudah tahu apa itu, siapa itu, bagaimana Ar-Robitoh Al-Kolamiah dalam konteks adab mahjar. Oke, clear ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi hari ini, materi ke-8 itu tentang an-nadwah an-nadwah al-Andalusiyah. Ini materi al-Usbah al-Andalusiyah ya. Al-Usbah al-Andalusiyah. Share. Oke. Jadi ada 2 kelompok sastrawan mahjar itu, teman-teman nyebutnya diaspora ya. Ada nyebut juga kadang mahjar itu dengan sastrawan-sastrawan imigran dari Syria, Lebanon dan sekitarnya ke Amerika itu. Ya, 2 kelompok besar lalu yang tercatat ada namanya Ar-Robitoh Al-Kolamiah yang kemarin sudah teman-teman baca itu. Nah, yang kedua ada Al-Usbah Al-Andalusiyah fil Janub fil Mahjar Al-Janubi. Jadi kalau Ar-Robitoh Al-Kolamiah itu kumpulan penyair-penyair mahjar yang ada di Shimal, Mahjar Ash-Shimali, Mahjar Utara di Amerika Utara, USA kita nyebutnya ya, United States of America itu. Nah, kalau Al-Usbah Al-Andalusiyah ini kelompok sastrawan-sastrawan Arab yang ada di Mahjar Selatan, Brazil dan sekitarnya itu. Atau kita nyebutnya apa iki? Amerika Latin. Kita nyebutnya Amerika Latin. Yang sepak bolanya top-top itu. Ya, Al-Usbah Al-Andalusiyah bayyana alladzina nazahu min syatil bahril abyad al-mutawassit asy-syarqi ila difah fil Amazon fil Barazil fi'atun min dawil mawahib al-adabiyah. Jadi ada sekelompok sastrawan yang mawahib al-adab, jadi punya bakat-bakat sastra. Ya, mereka berkumpul di laut Al-Bahrul Al-Abyad Al-Mutawassit Asy-Syarqi, laut putih. Ya, Al-Mutawassit yang tengah, bagian tengah, tengah timur. Nah, ke dekat Amazon. Ya. Amazon itu di Amerika Latin tuh yang masih banyak belantaranya itu. Roju yastaqtiruna mawahibahu manasyatu aklamihim fi jihatil hayah wa sira'il aish. Jadi ini masih sama
motivasinya atau faktor pendukungnya mengapa mereka berkumpul. Jadi di samping faktor politik, ada faktor ekonomi yang memang memaksa para sastrawan ini untuk berimigrasi dari Arab ke Eropa ini atau ke Amerika. Waqad ainu katsiran fi jihadihim al-anif li'anna syaqqal qalam wa at'af masadir rizq. Mereka mengalami kesulitan hidup karena belahan pena, ini pakainya syaqqal qalam wa at'af masadir rizq. Belahan pena atau ya pecahan pena, maksudnya karya-karya tulisan, itu termasuk at'af, sedikit memberikan sumber rezeki. Fil ghalib, pada umumnya, wa ashqah, dan paling sulit. Jadi maka ada sebutan atau ada semacam quotes gitu ya. Kalau memang mau terjun ke dunia ilmu, dunia tulis menulis, siaplah untuk melarat. Karena apa? Ya ini salah satu pengalaman yang dialami oleh para penyair majar kan ini. Bikinnya sulit tetapi apresiasinya sedikit. Maka disebut termasuk at'af masadir asik. Waqad kana al-adab fi awali amrihi indahum ya'tamidu ala insya'is suhuf mahma yakun nauha wa muhawalatu kasbi atfil jamahir lilirtizak an tariqiha. Mula-mula sastra itu ya didasarkan pada insya'is suhuf, nulis atau membuat jurnalisme. Buat ya jurnalisme itu semacam koran, semacam ini penerbitan itu mahma yakun nauha wa muhawalatu kasbi atfilnya. Kemudian usaha untuk irtizak, mencari rezeki, mencari finansial dengan cara-cara suhuf, nulis lalu dapat cari rezeki. Mula-mula seperti itu. Wa dhalal adab kadzalika fil aglab fatratan tawilatan tamtaddu min awakhil qarni ats-'ashar bidayat ahdil hijrah hatta rubu' atsani min hadza qarn al-ishin. Sastra ya, di samping media tadi ya, suhuf, juga mengalami perjalanan panjang, fase yang panjang, mulai akhir abad 19 sampai seperempat kedua abad 20. Hina qayyadalahu ba'du dzawi syu'ur an-nabil wal ghirah ala karamatil adab fahawalu ayyusammu bihi min khadidil ibtidhal fi maidanis sahafah al-murtarziqah ila haitsu yusbihu syai'an dza qimatin fi tawjihil hayah wa atharin fi tahdhibiz dzauq al-fanni wa irhafil hissi al-adabi wa syu'ur ijtimai. Jadi usaha atau jihad para sastrawan terutama yang di selatan ini, Majar, itu mencoba menggeser atau merubah kegiatan-kegiatan yang tadinya terkait dengan jurnalistik, dengan pemberitaan dan seterusnya, lalu diubah kepada ini, mengapresiasi sastra. Ini wa tab'an lam yakun muqaddaran li misli hadhil ghirah al-mukhlisah an tanjaha law lam yata'umuha al-badlu as-sakhiy wa ri'ayah al-karimah. Pastilah atau tentunya wa tab'an tunna lam yakun muqaddaran. Ya, ghirah atau semangat untuk mengapresiasi sastra dengan bekal bakat-bakat yang mereka punya ini lalu tidak langsung antanjaha sukses, kira-kira seperti itu ya. Sekalipun dengan al-badl asah, dengan usaha-usaha yang sangat kuat. Wal malu wal ikhlas mata istama'a sona'a al-mujizat. Nah, maka harta dan keikhlasan itu ketika keduanya berkumpul akan menjadikan suatu mukjizat.
Waqad istama'a kilahuma lisyair Michel Ma'luf, Syaqiq asyair Qaisar Ma'luf. Jadi ada saudara, dua bersaudara sastrawan, Michel Ma'luf sama Qaisar Ma'luf. Wa qal asy'ara al-ikhwa ats-tsalatsah Fauzi wa Syafiq wa Riyad al-Ma'luf. Ini keluarga Ma'luf memang keluarga sastrawan. Fastata'a yahtuma al-adab al-arabi fil mahjar al-janubi khidmatan jalilatan. Nah, ini keluarga Ma'luf inilah yang mula-mula mengangkat sastra Arab di mahjar selatan. Laqad kana Michel adiban sadiqal mauhibah al-adabiyah wa qad nadara haulahu faru al-adab baina ikhwanihi al-muhajirin wasilatan lit-tijarah al-wadi'ah fil ghalib. Usahanya dilakukan dengan ini, bakat kesastraannya ini menjadi wasilah litijarah, media untuk berdagang. Aulil muhatarah wal musyahanah wa kana ala basatin fil mal wa ruhabatin bin nafs fata'allama lamma ra'ahu min halil adab wa qarara ma'a ba'dil rifaq ay ya'malu amalan hasiman fi tawjihi was sumuwi bihi wasir'an mata malahum arada idza iltaffat haulahu nukhbatun min khiratil udaba al-muhajirin yu'minuna bi fikratihi wa yusibuna ila ta'awun fi rabitah wahidah taqumu lahu maqam ar-rabitah al-qalamiyah fi Amerika asyimalah li Jibran wa ikhwanihi. Ya. Jadi prosesnya hampir sama dengan proses yang dilakukan rabitah qalamiyah. Jadi mulai dari satu atau dua sastrawan yang penyair dalam ini ya, ini masa-masa masih penyair, mencoba mengekspresikan bakat kesastraan mereka, lalu laku kira-kira seperti itu ya. Nah, terus bergabunglah sastrawan-sastrawan yang lain satu persatu gitu, nah, akhirnya berkumpul menjadi satu kelompok. Ya. Wa kana sahibul fikrah fil asl wa asyair Syukrillah al-Jar sahibu majalah Al-Andalus Al-Jadidah fi Rio Janeiro. Ibu kota mana Rio Janeiro itu? Brazil ya. Nulisnya Arab tuh Rio Janeiro. Rio de Janeiro. Kita nyebutnya Rio Janeiro itu ibu kota Brazil. Nah, mula-mula ini Syukrillah Al-Jar punya majalah namanya Al-Andalus Al-Jadidah. Ini yang ya apa istilahnya menyebarkan karya-karya atau puisi-puisi termasuk keluarga Ma'luf tadi. Mula-mula ini ya. Waqad khaffa bi nafsi ila San Paul li tahqiqiha. San Paulo. Kita nyebutnya Sao Paulo. Ini karena dari bahasa Amerika itu yang jajah Portugis ya kalau nggak salah. San Paulo atau Sao Paulo. Bahwa jadalada Michel Ma'luf al-istidad al-kulli litangfid. Nah, maka dapatlah si Michel Ma'luf ini persiapan keseluruhannya untuk mengeksekusi alias menjalankan model-model tadi, menerbitkan di majalah lalu dijual tentu. Maka di depan sebutnya dengan wasilah litijarah. Oke, kemudian fikrah nabilah wala raibah. Wa kullu fikratin khairatin la budda min an tajidalaha soda bin nufus. Walidzalika sir'anu ma ba'da Michel wa syukrillah wa zumalaihuma al-amal bi insya'i rabithah lahum atlaku alaiha ismu al-Ausbah al-Andalusiyah. Lalu dinamailah perkumpulan mereka itu dengan al-Ausbah al-Andalusiyah. Waradu ayunshiru risalataha wa yudhi'u adabaha. Mereka menginginkan sastrawan-sastrawan yang kumpul di al-Ausbah al-Andalusiyah ini bisa mempublikasikan karya-karyanya dan membroadcast, yudhi'u, menyiarkan sastra-sastranya. Fangsya'ulaha majalah ta'auha al-Ausbah. Mereka membuat majalah namanya al-Ausbah. Kama kana Rabitul Qalamiyah majalah tu'ati risalatuha
Al-Adabiyah Al-Kubro. Jadi majalah ini memang konten utamanya itu tentang sastra. Wulidat al-Usbah Andalusiyah fi matlaq kanun ats-tsani sana alaf tis'umiyah tsaniyah wa salasin 1932. Wa kana tata'allaf kina ta'sisiyah min Michel Ma'luf aw Ra'islaha. Ini orang-orang yang terlibat di dalam mendirikan majalah kelompok Al-Usbah Al-Andalusiyah ini. Ketuanya Michel Ma'luf gitu kan. Terus wakil ketuanya Dawud Syakur, Nadir Zaitun, Aminus Sir, Yusuf Al-Buaini, Aminus Sunduk. Ini urusan-urusan apa? Humasnya kira-kira gitu ya. Terus Habib Mas'ud Khotib. Khotib itu kalau kita mungkin semacam juru bicara. Wal a'dha, anggotanya ada Nasrul Sam'an, Husni Ghurab, Yusuf Ghanim, Habib Mas'ud, Iskandar Karbaj, Anton Salim Sa'ad, Syukrillah Al-Jar. Itu anggota-anggotanya. Wa mudu antasasat al-Usbah akhadha Michel Ma'luf yar'aha bi inayati wa badlihi al-mutawasil fatakhadalaha muqirran fi imarah fakhmah yatalah bin ghurfatain, lalu punya kantor di sebuah gedung yang agak elit gitu ya, terdiri dari ghurfatain, ada 2 ruang, waqa'ah wasi'ah, ada 2 ruang dan 1 ruangan yang sangat luas. Jahazat jami'uha bi afqaril athas, semuanya digunakan. Wa qad dhalla Michel yang faqu 'alaiha min malihi hatta Michel lalu mendanai kegiatan menerbitkan ini majalah untuk kumpul-kumpul siapa? Ya, Al-Usbah Andalusiyah tadi. Hina ata'alubman ka'lama la yatazawwad min ru'yati bilatihi qabla rihlati atau ilal abadiyah. Faqad intaqala ila rahmatillahi ibn al-harb al-alamiyah ats-tsaniyah fi masqat ra'sihi Zahlah. Michel Ma'luf akhirnya ini meninggal di kota kelahirannya di Zahlah. Walakin Usbah lam taktasin al-a'dha as-sabiqin famakat atufadduha widhi'u ismuha ba'da insya'iha bi fatrah qasirah wala siyama ba'da insya'i majalati al-masyhurah al-ma'rufah bismiha hatta tasarra'a kibarul utaba al-muhajirin fandamma ilaiha minhum nakhbah min aqtar utaba wa syu'arahum Syafiq al-Ma'luf wa syairna. Kemudian periode berikutnya setelah Michel Ma'luf sang ketua meninggal tadi, ada ya mungkin kalau kita semacam apa reshuffle atau apa gitu ya. Saya break sebentar, screenshot. Oke. Lumayan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Lanjut. Syafiq, oke. Ini orang-orang yang bergabung di situ. Sumata ba'ahum Taufik Da'un ama alaf tasmi'ah rabi'ah wa salasin wa ba'ahum ba'da sanawat Riyadul Ma'luf. Ya, ini nama-nama orang yang gabung ke Usbah Andalusiyah. Wa hakadha asbahat Usbah Andalusiyah rabita azimah al-ahamiyah li utabi Arab al-muhajirin wa asbahat daruha nadwah lahum wa majallatuha masrohan li khawatirihim. Jadi gedung tadi yang mereka punya ada 3 ruangan, ada 1 ruangan pas tadi untuk kumpul mereka. Majalahnya sebagai panggung untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan mereka, wa mutalaqi lafkan, dan untuk mempertemukan pemikiran mereka, wa tabalwuri biwasitatiha al-adab fil baris, dan mengkristalkan dengan Usbah Andalusiyah itu sastra Arab di Brazil. Wa asbaha mutawi as-saud fa'aitu syahrah barizal athar fi tarikh adab Arabi al-hadis. Lalu terkenalah ini
Al-Usbah Al-Andalusia. Amma majallatul Usbah faqad tasallama ri'asata tahririha mundu insya'i al-Latib Habib Mas'ud lama kana ya'rifu al-jami' min ahliyatihi wa kifayatihi. Berikutnya majalahnya itu lalu dipegang oleh Habib Mas'ud. Faqad tamarrasa min qibalin faqad tamarrasa min qablu bis sahafah wa bis sana'atil qalam. Pengalaman Habib Mas'ud ini sebagai penulis dan wartawan kalau kita jurnalis as-sahafah. Wa kana min fursanihima al-majallain wa dhalla ya'malu binasyatin wa ghiratin hatta kana am alaf tisumia wahida wal arba'in kin astara rais jumhuriyatul barazil amran yahdhiru fihi istaru ay sahifah au mansyur au kitab fi ghairi lughatil bilad ar-rasmiyah fatakhfat asbana. Lalu ada kebijakan dari Presiden Brazil untuk mengatur bahwa isdar penerbitan koran-koran dan seterusnya atau selebaran seterusnya itu harus menggunakan bahasa resmi. Ya maksudnya resmi berarti kan bukan bahasa Arab, kira-kira seperti itu. Sana bahasanya pakai bahasa Spanyol ya. Fatawaqqafat al-usbah kama taqafa ghayruha minas suhuf al-arabiyah. Maka berhentilah kelompok ini termasuk majalah itu. Walakinnaha lamma adat min jadid, ketika kembali lagi fi am alaf tis'umiyah sabi'ah wa arba'in bihimmati Syafiq al-Ma'luf wa badlihi as-sakhi ada Habib Mas'ud dari asati tarihah kata. Jadi majalah Usbah itu sempat berhenti 41 ke 47 berapa tahun ini? 6 tahun. Lalu mulai lagi setelah digerakkan oleh Syafiq Ma'luf, ini saudaranya Michel Ma'luf yang tadi sudah meninggal di Libanon di Zahlah tadi. Sampai hatta adat ila tawakkuf nihaian, akhirnya bubar alias selesai majalah ini sampai 1954. Summa ing sorofa al-Ustad Mas'ud badalika ri'asah tahrir majalah al-Marakhil. Kemudian Usbah bubar, terus Mas'ud, Habib Mas'ud yang tadi sebagai pimretnya Usbah itu pindah ke majalah al-Marakhil. Allati tasdura Sayyidah Maryana Ta'bul Fakhuri fil Barosil. Itu yang mendirikan. Walam yatul fiha maqamuhu summa hajaruha lil amal fit tijarah hatta ata ila Lubnan akhirah. Nah, Habib Mas'ud akhirnya setelah dari pimretnya Marakhil dia jualan terus pulang ke Libanon. Amma ri'asatu Usbah faqad tasallamaha pada Ra'isiha al-awal asy-syair al-Qurawi wa min ba'dihi tasallama Syafiq al-Ma'luf wa akhiru ra'isilaha. Terakhir pimrete itu pemimpin majalah Usbah itu adalah Syafiq Ma'luf. Wa kana yubadulu fi sabiliha wa fi sabili majallatiha hatta tawaqqafa anis sudur min malihi wa nasyatihi. Faqidat al-Usbah bitawali al-ayyam adatan atauha wa ba'du terhalu anana. Lalu kelompok sastrawan Al-Usbah Andalusiyah ini juga akhirnya bubar dengan berpindahnya para anggota-anggotanya. Seperti Michel Ma'luf, ini pendirinya ada George Khoury Karom, George Anton Al-Kafuri dan seterusnya. Semua ini mereka lalu pindah. Wa ba'du ma'ata ila syarak, ada yang balik ke timur alias balik lagi ke Arab seperti Riyad Ma'luf, Nadir Zaitun dan seterusnya. Amma ashhuru al-mu'allafat allati sadarat al Usbah faya, ini karya-karya yang sempat populer yang dihasilkan oleh Al-Usbah Al-Andalusiyah ini adalah diantaranya Abqar Malhamatu Mahamasyil Syafiq Ma'luf, terus Nida'ul Mujadif, Walikulli Zahratin Abir, wa Ainaka Mahrojan dan seterusnya.
Ini karya-karya yang di dalam tanda petik itu karya-karya yang sempat terkenal dihasilkan oleh Al-Usbah Al-Andalusia. Jadi sekalipun tidak sebanyak Ar-Rabithah Al-Qalamiyah yang ada di Amerika Utara, tetapi Mahjar Selatan ini juga sempat menghasilkan banyak karya. Wa amal bakun min al-usbah asy'ara minhum wan nathirun, anggota al-usbah Andalusia baik penyair maupun prosais, falau qasaid katsirah wa fusulun muta'addidah muntasyirah bis suhuf, lalu mereka pada menerbitkan karya-karyanya di media-media massa as-suhuf ya. Wa aghlabu lam yajma' fi kutubin mustaqillah, dan kebanyakan tidak dikumpulkan menjadi buku tersendiri. Jadi karya-karyanya banyak dipublikasi di media-media massa itu. Wa thamma batirah jadirah bil mulahadhah wa ya anna adadan wa raqalin haulal udaba wa syu'ara kana hadduhum minat tahsil al-ilmi al-madrasi dha'ilan jiddan walakin mawahibuhum at-tabi'iyah kanat kabirah. Jadi nasibnya, catatannya, nasibnya para penyair atau ya adadan ghairu qalil, berarti ya jumlah tidak sedikit, banyak ya, banyak penyair, banyak sastrawan Mahjar Selatan ini hadduhum minat tahsil, produktivitas ilmiahnya itu dha'ilan jiddan, sedikit kira-kira gitu ya. Tetapi mawahibatu, bakat alaminya kanat kabirah, bakat alaminya sangat besar. Mimma sa'ata ala durihim wa duyu isiyatihim. Fa Ilyas Farhat masalan wa min akbari syu'ara al-mahjar al-janubi ghadara al-madrasah wa fi sinil asyirah faqat wa qad bada'a hayatu. Wa qad bada'a hayatu al-adabiyah binat bil azzal al-amiyah walakin sabara anil mutala'a hatta saqala lughatahu wa asbaha syairan min at-tiras ala wa kadzalika qul fi zamilihi asyair Nasr Sam'an wa fi akhirin ghairihima wa fi akhirin ghairihima. Ya, ini nama-nama di halaman berikutnya saya kira lain. Oke, saya kira gitu untuk Rabithah apa namanya kok Rabithah Al-Usbah Al-Andalusia. Silakan, ada komentar. Monggo. Simpan dulu. Oke. Silakan. Stop sharing. Adakah? Silakan. Buatan wonten. Seneng aku lek ora ono berarti alhamdulillah udah paham semua ini. Tidak adakah? Belum ada, Pak. Rano bisa diakhiri toh. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Sirot. Untuk materi yang di kuis itu, Ustaz, saya belajarnya rujukannya kemana seperti itu, Ustaz. Saya nggak tahu. Kuis yang keberapa? Kuis yang atau semuanya?
Iya, semuanya, Ustaz. Semuanya saya hanya ngambil dari materi yang saya berikan itu. Nggak ada yang dari luar. Jadi ya baca gitu, terus dibikin soal gitu. Tidak ada sampai saat ini, sampai kuis ke berapa kemarin? Ke-4 ya. Kuis ke-4 itu saya tidak ngambil dari loh. Jadi hanya saya ambil dari materi yang itu PDF yang saya share itu. Gimana kuisnya? Kurang panjang atau kepanjangan? Silahkan kasih masukan. Ya, itu saya desain gimana memang jawabnya mudah gitu ya. Karo merem iso karek klik gitu. Klik. Mau ditampilkan yang kuis terakhir? Pun enggak usah. Mau, Pak. Ditampilkan kono sing protes, wah ini melanggar HAM, ngono kan repot aku. Oke, tak bukanya dulu. Thread kelas B. Kelas B kuis ke-4. Set. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sharing. Set. Share. Nah. Nah, udah kelihatan ya. 2 ini yang nggak tahu, nggak bisa submit atau gimana. Loh, iki keren loh iki. Dosennya orang jawab apa-apa aja dapat 40 loh. Ya. Ini skor tertinggi siapa? Mbak Dina ya. Dina Afro. Oke, cukup. Ya. Begitu kira-kira. Iyalah, untuk mengakhiri ucapkan selamat lah yang dapat 80. Selamat juga yang nggak ngapa-ngapa sudah dapat 40. Mudah-mudahan berikutnya nanti yang ngapa-ngapa tapi dapat, kira-kira gitu ya. Oke. Yuk kita tutup kalau gitu sesi ini dengan baca tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat merayakan hari apa sesuk ki? Nyepi. Selamat nyepi lah setidaknya bagi yang merayakan. Atau selamat nyepi bagi yang apa biasanya gabut ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.